Hello Selanjaran Club, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Resident Evil Welcome to Raccoon City yang rilis di tahun 2021 nih sob. Gimana alur ceritanya, kita langsung aja ya sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan sebuah panti asuhan yang berada di Raccoon City. Dalam sebuah kamar tiba-tiba terlihat tangan yang hampir menyentuh wajah seorang anak perempuan yang sedang tidur bernama Claire. Hingga akhirnya Claire terbangun. Di situ Claire melihat sesosok gadis yang berjongkok di sudut ruangan dengan memanggil Claire teman. Namun ketika kakak Claire bernama Chris terbangun, gadis itu sudah tidak ada. Claire yang bingung seketika memberitahukan Chris bahwa ada seorang gadis yang datang. Tetapi Chris hanya menganggap jika adiknya sedang berhalusinasi, yang kemudian Chris meminta Claire untuk kembali tidur. Namun bukannya tidur, Claire yang penasaran justru memutuskan untuk keluar mencari gadis itu. Di mana di salah satu ruangan Claire melihat gadis itu berada di sebuah tenda dengan memegang lampu mainan yang berbunyi. Namun ketika Claire mendekat, lampu itu langsung dimatikan. Lalu dari luar tenda Claire melihat tangan gadis itu cukup aneh dengan dipasung, serta memiliki label nama bertuliskan Lisa Trevor dan berwajah sangat mengerikan. Di saat Claire menanyakan di mana dia tinggal, Lisa hanya menuliskan kata di bawah yang kemudian dia menghilang begitu saja. Saat Claire mengecek ke dalam tenda, tiba-tiba saja dia ditarik oleh seorang dokter bernama William. Di saat itu juga Chris muncul dan menjelaskan jika terkadang adiknya berjalan dalam keadaan tidur semenjak kematian orang tua mereka. Setelah Chris mengatakan itu, Dr. William pun meminta mereka untuk kembali tidur. Perlu diketahui jika Dr. William adalah seorang karyawan Umbrella Corporation yang saat ini mengawasi panti asuhan serta membawa anak-anak untuk dijadikan bahan eksperimen. Kembali ke Claire yang saat ini mencoba untuk tidur. Beberapa saat kemudian dia terbangun lagi karena mendengar suara Lisa. Lalu tiba-tiba saja Lisa langsung memegang wajahnya. Namun ternyata itu adalah mimpi Claire yang sekarang sudah menjadi dewasa, tetapi bayang-bayang masa kecilnya masih menghantui sampai sekarang. Pada tanggal 30 September 1998, Claire menumpang sebuah truk untuk menuju Raccoon City karena dia ingin menemui kakaknya di sana. Di tengah perjalanan, sang sopir mencoba menggoda Claire dan tidak memperhatikan jalan hingga akhirnya menabrak seorang wanita yang menyeberang. Melihat wanita itu tergeletak di tengah jalan membuat sang sopir panik, yang kemudian Claire mencoba untuk menenangkannya. Namun ketika mereka berdua sedang berdebat, wanita itu bangkit kembali dan langsung pergi begitu saja tanpa sepengetahuan mereka. Tidak lama setelah itu anjing sang sopir keluar dari truk lalu menjilati darah wanita tadi yang tercecer di jalan, yang kemudian Claire dan sang sopir terkejut saat menyadari wanita tadi sudah menghilang. Di situ Claire sempat melihat wanita tadi berdiri di tengah hutan. Namun sang sopir mengajak Claire untuk segera pergi dari tempat itu. Beralih di sebuah kafe yang berlokasi di Raccoon City, terlihat seorang anggota baru kepolisian bernama Leon yang saat ini sedang tertidur. Di kafe itu juga ada 3 polisi lainnya, yaitu Jill, Albert, dan Richard, yang mencoba mengganggu Leon tidur hingga akhirnya Leon pun terbangun. Kemudian datang 2 polisi lainnya yang agak sedikit songong gitu, bernama Dully dan Marini. Di situ Dully sempat mengejek Leon karena ternyata Leon dipindah tugaskan ke Raccoon City akibat pernah menembak bokong rekannya sendiri saat latihan di tempat lamanya. Setelah mengejek Leon, Dully mengatakan kepada 3 polisi lainnya jika dia dan Marini akan pergi menuju kediaman Spencer karena mereka mendapatkan laporan tentang penemuan jasad seseorang yang dimakan. Setelah mengatakan itu, Dully dan Marini pun pergi, yang kemudian Jill, Albert, dan Richard pun juga pergi untuk kembali ke kantor sehingga di kafe itu hanya tersisa Leon dan wanita pemilik kafe. Tidak lama kemudian Leon terkejut melihat darah yang tiba-tiba saja keluar dari mata pemilik kafe. Namun pemilik kafe itu hanya mengatakan jika dia juga tidak tahu kenapa darah itu bisa keluar selama beberapa minggu terakhir ini. Bersamaan dengan itu tiba-tiba jendela kafe ditabrak oleh seekor burung gagak yang terlihat mengerikan. Kembali ke Claire, sekarang ini dia telah tiba di Raccoon City dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Setelah Claire meninggalkan truk, terlihat mulut anjing milik sopir itu seperti berbusa.
Lalu tidak disangka anjing itu tiba-tiba menggigit tangan sang sopir hingga berdarah sampai membuat sopir itu kesakitan. Beberapa saat kemudian Claire telah sampai di rumah sang kakak yaitu Chris, yang sekarang ini sudah menjadi anggota kepolisian. Di situ Claire terus mengetuk pintu tetapi Chris tidak juga membukanya. Di saat itu juga Claire melihat seorang ibu dan anaknya yang berada di rumah sebelah berperilaku cukup aneh. Setelah melihat itu, Claire membuka pintu secara paksa dan akhirnya dia pun berhasil masuk ke dalam rumah. Tidak lama setelah itu Chris turun yang ternyata dari tadi dia berada di lantai atas namun tidak mendengar suara ketukan pintu. Dari pembicaraan mereka diketahui jika semenjak Claire kabur dari Raccoon City, Umbrella Corporation lah yang merawat dan membesarkan Chris. Selain itu Chris juga tidak mendengar kabar dari Claire selama 5 tahun belakangan ini. Di sini Claire sempat meminta maaf lalu dia mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan jika dia merasa ada yang aneh dengan Raccoon City yang sekarang. Claire juga menunjukkan rekaman video seorang pria bernama Ben yang mengatakan bahwa Raccoon City telah diracuni secara perlahan selama bertahun-tahun oleh Umbrella Corporation. Hal itu sengaja mereka lakukan untuk membuat orang-orang menjadi sakit. Tetapi Ben hanya menduga jika Umbrella Corporation mengalami sebuah insiden di luar kendali yang dimana terjadi sebuah kebocoran gas kimia yang sangat parah sehingga membuat mereka harus melakukan karantina tetapi mereka gagal. Setelah menonton rekaman itu, Claire mengatakan jika dia tidak pernah lagi bertemu dengan Ben semenjak dia mendapatkan rekaman video itu. Namun di sini Chris hanya menganggap jika video itu hanyalah sebuah konspirasi dan menganggap jika Ben dan Claire hanya mengada-ada. Di sisi lain, terlihat anak Dr. William bernama Sherry tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya sambil berteriak. Mendengar teriakan Sherry seketika Dr. William dan istrinya segera datang untuk menenangkan Sherry. Di situ Sherry menceritakan jika dia telah bermimpi melihat sesosok monster yang sangat mengerikan. Di saat itu juga telepon rumah berbunyi yang kemudian Dr. William mengangkat telepon itu. Entah apa yang dibicarakan oleh si penelpon, yang jelas tiba-tiba saja raut wajah Dr. William berubah. Kemudian dia mengajak istri dan anaknya untuk segera pergi meninggalkan rumah. Bersamaan dengan itu, terdengar sirine serta broadcast berulang kali dari Umbrella Corporation yang memberitahukan agar semua penduduk kota tetap tenang dan tetap berada di dalam rumah sampai instruksi selanjutnya diumumkan. Mendengar pengumuman itu, Chris pun bergegas pergi ke kantor polisi sedangkan Claire tetap berada di rumah Chris. Tidak lama setelah Chris pergi, ibu sebelah rumah tadi menuliskan kata gatal dan lezat di kaca rumah Chris menggunakan darah. Claire yang penasaran pun seketika mendekat dan melihat darah keluar dari mata ibu itu serta rambutnya pun mengalami kerontokan. Kemudian tiba-tiba saja pintu rumah sisi lain berbunyi kencang dan terbuka sehingga membuat Claire terkejut. Saat Claire memeriksanya, ternyata anak sang ibu tadi sudah berada di bawah meja. Lalu secara mengejutkan si ibu tadi berlari masuk menerjang kaca dan langsung menyerang Claire. Untung saja Claire berhasil meloloskan diri yang kemudian segera pergi menggunakan motor Chris. Sementara itu di kantor polisi Raccoon City, seorang chief bernama Brian sedang menjelaskan sesuatu kepada anggota tim Alpha yang terdiri dari Chris, Jill, Albert, dan Richard. Brian memberitahukan jika Dooley dan Marini yang saat ini bertugas menyelidiki kediaman Spencer tidak bisa dihubungi. Brian juga sempat menjelaskan jika Spencer adalah pendiri Umbrella Corporation yang sudah lama meninggal. Setelah mengatakan semua itu, Brian memerintahkan tim Alpha untuk segera berangkat mencari Dooley dan Marini, sekaligus mencari tahu apa maksud dari sirine yang berbunyi tadi. Sesaat kemudian tim Alpha pun bersiap-siap untuk berangkat. Di saat itu juga Albert menemukan sebuah perangkat keras di lokernya sendiri yang di dalamnya tertulis pesan yang memberitahukan jika segala yang perlu kau ketahui ada di alat ini. Di perangkat itu juga tertulis bahwa Raccoon City akan dihancurkan pukul 6 pagi. Dari sini kita tahu jika ternyata Albert bukan polisi biasa, melainkan dia adalah seorang agen rahasia yang bertugas untuk mencuri vaksin dari Dr. William. Namun semua rekan Albert tidak tahu karena selama ini Albert menyembunyikan hal itu dari mereka. Sementara itu, terlihat keluarga Dr. William sudah dalam perjalanan menggunakan mobil. Sesaat kemudian Dr. William hampir saja menabrak Claire yang saat ini sedang mengendarai sepeda motor. Di situ mereka berdua saling mengingat satu sama lain, yang dimana sewaktu Claire kecil ternyata dia sempat terpilih menjadi bahan percobaan, namun waktu itu Claire dibohongi dengan diberitahukan jika dia akan diadopsi oleh sebuah keluarga. Setelah mengingat itu, Dr. William kembali tancap gas dan segera pergi dari situ.
Tidak lama kemudian truk yang ditumpangi Claire sebelumnya telah melintas dengan cepat, yang dimana sang sopir kini terlihat sudah terinfeksi virus akibat gigitan anjingnya tadi. Saat waktu menunjukkan pukul 1 malam, terlihat Leon tertidur di ruangan depan kantor polisi sambil mendengarkan musik, sehingga dia tidak menyadari adanya truk yang oleng dan menabrak mobil hingga truk itu terbalik lalu meledak tepat di depan kantor polisi. Namun tidak disangka sopir itu masih sanggup berjalan masuk ke dalam kantor polisi dengan kondisi terbakar. Untung saja Brian segera menembak sopir itu hingga mati, dan suara tembakan Brian membuat Leon terbangun. Di situ Brian memerintahkan Leon untuk memadamkan api serta mengunci gerbang, dan Leon pun segera melakukannya. Setelah mengunci gerbang, Leon menemui Brian untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, namun Brian tidak memberitahukan apa-apa. Di sini Brian justru mengemasi barang-barangnya dan memutuskan untuk pergi dari Raccoon City. Pada akhirnya Brian pun pergi menggunakan mobil dan meninggalkan Leon begitu saja. Sementara itu, tim Alpha sedang dalam perjalanan menuju kediaman Spencer menggunakan helikopter. Lalu Chris melihat mobil dinas tim Dooley yang terbalik di tengah hutan sehingga mereka memutuskan untuk mendarat. Dari situlah tim Alpha melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sedangkan sang pilot bernama Vickers tetap berada di helikopter. Tidak lama kemudian tim Alpha pun telah sampai di kediaman Spencer, yang dimana tempat itu terlihat seperti rumah yang sangat besar dan luas. Setelah memasuki tempat itu, mereka berpencar yang dimana Albert bersama Jill, sedangkan Chris bersama Richard. Beralih ke Chief Brian, saat ini dia telah sampai di perbatasan kota, namun jalan untuk keluar dari Raccoon City telah dijaga oleh petugas Umbrella Corporation. Ternyata penduduk Raccoon City tidak boleh ada yang keluar dari kota itu. Para penjaga pun memaksa warga untuk kembali dengan cara menembaki mereka. Dengan terpaksa Brian pun segera kembali karena mobilnya terus ditembaki oleh para penjaga. Beberapa saat kemudian Brian pun kembali ke kantor polisi. Ketika berada di parkiran mobil, Brian dikejutkan dengan suara anjing yang terdengar semakin mendekat. Dengan segera Brian mengambil pistolnya di dalam mobil, dan di saat itulah anjing zombie muncul yang kemudian Brian menembakinya, namun semua tembakan Brian meleset. Tidak lama kemudian peluru Brian habis dan dia pun terpojok. Namun tidak disangka Claire muncul dan langsung memukuli anjing itu menggunakan alat pemadam api hingga anjing itu mati. Di saat itu juga Leon muncul dengan menodongkan pistol ke arah Claire. Tetapi Claire mengabaikan Leon yang kemudian dia mengajak Brian dan Leon untuk masuk ke dalam kantor. Sesampainya di dalam, Claire, Leon, dan Brian melihat orang-orang yang terinfeksi mulai berusaha untuk menerobos gerbang kantor polisi. Lalu Claire memberitahukan kepada Leon dan Brian jika dia adalah adiknya Chris. Mengetahui hal itu, Brian memberitahukan jika Chris sedang ditugaskan mencari 2 anggota polisi di kediaman Spencer. Beberapa saat kemudian waktu pun sudah menunjukkan pukul 2 malam dan tim Alpha masih melanjutkan pencarian mereka. Di suatu ruangan, Chris dan Richard terkejut mendapati Marini telah dimakan oleh seseorang berpakaian lab yang sudah menjadi zombie, namun Chris dan Richard belum tahu apa itu zombie. Semakin lama zombie itu ingin menyerang mereka, sehingga Chris segera menembaknya karena dianggap ancaman dan zombie itu pun mati. Setelah itu dengan panik Chris mencoba menolong Marini, sedangkan Richard naik ke lantai atas untuk segera mencari Dooley. Sesampainya di salah satu ruangan, Richard menemukan pistol Dooley yang kemudian tiba-tiba dia diserang oleh para zombie. Tanpa pikir panjang Richard pun menembaki zombie-zombie itu. Sementara itu ternyata Chris juga diserang oleh zombie-zombie lainnya sehingga mereka berdua tidak bisa saling membantu. Dan pada akhirnya Richard harus menjadi santapan para zombie, sedangkan Chris masih berusaha untuk bertahan sambil menembaki zombie-zombie itu. Di sisi lain, Vickers yang masih menunggu di helikopter terlihat sedang asik bermain game di ponsel jadulnya. Lalu tiba-tiba saja satu zombie memecahkan kaca pintu heli dan langsung menyerang Vickers. Beralih ke Jill dan Albert, saat ini mereka telah memasuki ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah piano. Albert pun memainkan piano itu sesuai dengan arahan yang tertulis di alat misteriusnya, dan tidak disangka terbukalah sebuah pintu rahasia. Di saat itu juga Jill melihat helikopter mereka terbang tak terkendali, sehingga Jill segera berlari menarik Albert yang kemudian helikopter pun menabrak rumah lalu meledak.
Sementara itu di kantor polisi, terlihat Claire dan Leon sedang berada di gudang senjata. Di saat itu juga terdengar suara seorang tahanan yang berteriak meminta untuk dikeluarkan dari sel, yang kemudian Leon pergi memeriksanya sementara Claire menyiapkan senjata yang akan dibawa nantinya. Ternyata yang berada di sel adalah Ben, serta satu orang tahanan lain yang sudah mulai terinfeksi virus. Entah karena apa Ben ditahan, namun sepertinya Ben dianggap ancaman oleh Umbrella Corporation terkait rekaman video yang pernah dia buat sebelumnya. Ketika Leon mendekati sel, tiba-tiba Ben menariknya dan berhasil merebut pistol Leon. Kemudian sambil menodongkan pistol, dengan kesal Ben memberitahukan jika Leon dan para polisi yang lain tidak terinfeksi virus karena mereka sudah diberi injeksi tanpa sepengetahuan mereka. Sedangkan penduduk sipil biasa akan terinfeksi oleh G-virus yang sengaja disebarkan, yang mana secara genetika virus itu memodifikasi sel DNA guna mengubah mereka menjadi senjata yang sangat berbahaya. Setelah mengatakan itu, Ben meminta Leon untuk membuka pintu sel dan Leon pun menurutinya. Tetapi ketika pintu sel baru saja dibuka, seorang tahanan yang terinfeksi tadi telah berubah menjadi zombie dan seketika menggigit Ben hingga Ben pun pada akhirnya mati. Kemudian zombie itu berbalik menyerang Leon, namun untung saja Claire datang dan segera menembak zombie itu. Setelah itu Claire melihat ke arah sel dan terkejut melihat Ben yang sudah tidak bernyawa. Rupanya Claire baru tahu jika ternyata selama ini Ben telah dipenjara. Lalu Claire mengambilkan pistol Leon dan mengajak Leon untuk bergegas pergi. Namun tidak disangka zombie tadi kembali terbangun yang kemudian Leon menembaki zombie itu hingga pada akhirnya zombie itu pun mati. Beralih ke Jill dan Albert. Setelah insiden helikopter ternyata mereka berdua masih selamat. Di situ Albert melihat pintu rahasia yang berhasil dia buka tadi, dan dia tidak menyangka jika di balik pintu rahasia itu terdapat lorong yang menuju ke suatu tempat. Melihat itu Jill pun menanyakan kepada Albert tentang apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Albert selama ini. Di situ Albert menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu, di saat Umbrella Corporation memindahkan lokasi operasi mereka ke luar Raccoon City, dia dihubungi oleh seseorang tak dikenal yang memintanya membantu menjalankan misi. Menurut Albert, orang itu ingin membongkar rahasia kotor yang telah disembunyikan oleh Umbrella Corporation. Albert pun mengaku bahwa dia bersedia menerima permintaan itu, karena dia ditawarkan sejumlah uang yang banyak dan hanya itulah cara satu-satunya untuk keluar dari Raccoon City. Mendengar itu Jill merasa sedih dengan keegoisan Albert, namun dia tetap meminta Albert untuk tidak meninggalkan tim Alpha. Tetapi Albert tidak menghiraukan perkataan Jill dan tetap pergi memasuki lorong itu sendirian. Sementara itu para zombie yang ingin menerobos gerbang kantor polisi kini terlihat semakin banyak. Melihat itu, Brian mengajak Claire dan Leon untuk segera pergi dari kantor polisi. Namun bersamaan dengan itu tidak disangka para zombie telah berhasil menerobos gerbang lalu mengejar mereka bertiga. Sambil mengikuti Brian dan Leon, Claire terus menembak zombie-zombie yang mulai mendekat. Tidak lama kemudian mereka pun berhasil keluar dan berhasil meloloskan diri dari kejaran para zombie. Ketika jam 4 pagi, Claire, Leon, dan Brian telah sampai di panti asuhan tempat dulu Claire tinggal sewaktu masih kecil. Di sini Claire bertanya kenapa Brian membawa mereka ke panti asuhan itu, dan Brian pun menjawab bahwa tempat itu memiliki jalan rahasia yang menuju ke kediaman Spencer. Saat Claire dan Brian sedang berbincang, Leon terkejut melihat Lisa di suatu ruangan. Di situ Lisa meminta Leon untuk jangan berisik sambil menunjuk ke atas, tetapi Leon yang ketakutan tetap berteriak memanggil Claire dan Brian hingga mereka pun datang, namun Lisa sudah tidak ada di situ. Lalu tiba-tiba saja Brian ditarik ke atas oleh lidah yang sangat panjang, yang kemudian dijatuhkan kembali dalam kondisi yang mengerikan dan sudah tidak bernyawa. Di saat itu jugalah sesosok monster muncul sehingga membuat Claire dan Leon segera berlari, namun monster itu berhasil menjatuhkan Leon. Namun tidak disangka Lisa muncul dan langsung menghadapi monster itu sendirian, hingga pada akhirnya Lisa pun berhasil membunuh monster itu. Rupanya Claire masih mengingat Lisa dan Lisa pun juga masih menganggap Claire sebagai teman. Di sini Claire langsung bertanya apakah Lisa mengetahui cara menuju ke kediaman Spencer, yang kemudian Lisa mengajak Claire dan Leon memasuki salah satu ruangan. Di ruangan itulah Lisa memberikan sebuah kunci serta menunjukkan lubang kuncinya,
yang dimana setelah dibuka ternyata di balik dinding ruangan itu adalah sebuah lift. Kemudian Claire dan Leon pun memasuki lift itu sedangkan Lisa tetap berada di panti asuhan. Di saat waktu menunjukkan pukul 4:23, terlihat Chris yang masih sibuk menghadapi para zombie hingga pelurunya habis. Dalam kegelapan, Chris menyalakan pemantik api dan melihat Dooley yang ternyata sudah menjadi zombie. Tetapi tidak lama kemudian pemantik apinya mati, namun untung saja Jill muncul dan segera menembaki zombie-zombie yang menyerang Chris. Setelah menghabisi para zombie, Jill menceritakan apa yang sudah terjadi dengan Albert dan helikopter mereka. Lalu Jill mengajak Chris untuk mengikuti Albert karena Jill meyakini jika hanya itu satu-satunya cara agar mereka bisa keluar dari sana. Kembali ke Leon dan Claire, kali ini lift pun berhenti dan mereka telah sampai di suatu ruangan. Di ruangan itu mereka menemukan alat pemutar video yang kemudian Claire menyalakannya. Terlihat sebuah rekaman dua anak kembar yang akan dijadikan bahan eksperimen oleh Dr. William. Dari situlah Leon menyadari jika sepertinya Umbrella Corporation memang menyembunyikan suatu hal yang mengerikan. Namun Claire sudah tahu hal itu sejak lama. Sementara itu, ternyata Dr. William membawa anak dan istrinya ke sebuah lab rahasia. Di situ Dr. William menyiapkan beberapa botol kecil berisi sampel G-Virus yang rencananya akan dia bawa. Namun tidak disangka Albert muncul dan ingin meminta semua sampel itu. Tetapi Dr. William justru menembak Albert dan sontak Albert pun juga menembak Dr. William. Dalam keadaan kritis, Dr. William meminta istrinya untuk mengambilkan sampel itu dan sang istri pun menurutinya. Kemudian istri Dr. William juga ingin menembak Albert, namun Albert menembaknya lebih dulu hingga istri Dr. William pun mati, sedangkan Sherry segera bersembunyi. Setelah itu Albert mendekati Dr. William dan tidak disangka jika ternyata Dr. William telah menyuntikkan G-Virus ke tubuhnya sendiri. Ketika Albert ingin pergi membawa tabung sampel yang tersisa, tiba-tiba Sherry muncul dengan menodongkan pistol, tetapi Jill yang baru datang bersama Chris lebih dulu menembak Albert hingga membuatnya kritis. Dalam keadaan kritis, Albert memberitahukan kepada Jill jika Umbrella akan menghancurkan Raccoon City dan dia menyuruh Jill dan Chris untuk pergi menggunakan kereta yang berada di terowongan kereta bawah tanah, yang dimana terowongan itu mengarah ke sisi lain pegunungan yang akan sampai di kota Gatlin. Setelah memberitahukan hal itu, Albert meminta maaf kepada Jill dan Chris yang kemudian pada akhirnya Albert pun menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kematian Albert, Jill bersama Chris dan Sherry segera pergi untuk menuju ke terowongan kereta. Di saat itu juga Dr. William mulai bangkit kembali. Beberapa saat kemudian terlihat wujud Dr. William telah berubah menjadi mengerikan dan dia pun berteriak hingga terdengar oleh Chris, Jill, dan Sherry. Seketika Chris pun meminta Jill dan Sherry untuk segera bersembunyi di ruangan yang berhasil dimasuki oleh Jill dan Sherry, sedangkan Chris yang tubuhnya tidak muat memasuki celah pintu besi yang macet akan mencari tempat persembunyian lain. Tidak lama kemudian, Dr. William menemukan tempat persembunyian Chris dan langsung menyerangnya. Ketika Dr. William mencekik Chris dan ingin membunuhnya, tidak disangka Claire muncul dan langsung menembaki Dr. William hingga membuat Dr. William terbaring tak berdaya. Setelah itu Chris meminta senjata Claire yang kemudian dia pun menembak sebagian kepala Dr. William. Beberapa saat kemudian Claire, Leon, Chris, Jill, dan Sherry telah berkumpul dan mereka pun kini telah memasuki kereta yang dimaksud oleh Albert sebelumnya. Namun saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5:55 yang artinya 5 menit lagi Raccoon City akan segera di bumi hanguskan. Di situ Jill dan Leon memasuki kabin masinis dan mereka berhasil menjalankan kereta, sedangkan Claire, Chris, dan Sherry berada di gerbong belakang kabin masinis. Selama kereta melaju, Chris meminta maaf kepada Claire karena dia tidak mempercayai perkataan Claire sebelumnya. Claire pun mengerti dan dia tidak mempermasalahkan hal itu. Sesaat kemudian waktu telah menunjukkan tepat jam 6 pagi dan mereka belum juga keluar dari terowongan. Di saat itulah kediaman Spencer mulai runtuh dan kereta mereka pun terkena dampaknya hingga keluar jalur lalu berhenti. Kemudian tidak disangka atap gerbong kereta dibuka oleh Dr. William yang ternyata bangkit kembali dan telah berubah menjadi monster yang sangat mengerikan.
Di situ Claire tertangkap oleh monster itu, namun Claire segera menusuk wajah Dr. William menggunakan pisau hingga dia pun terlepas. Kemudian Leon muncul dan langsung menembak monster itu menggunakan bazooka. Tidak lama setelah itu, Raccoon City pun di bumi hanguskan sampai hancur lebur. Namun ternyata Claire, Leon, Chris, Jill, dan Sherry terlihat keluar dari terowongan dengan keadaan selamat. Pada akhir cerita, di suatu tempat terlihat Albert yang keluar dari kantong mayat. Entah apa yang terjadi sampai Albert bisa hidup kembali, namun saat ini dia tidak bisa melihat apapun. Kemudian seorang wanita datang dengan mengatakan bahwa itu hanyalah efek samping saat menghidupkan Albert kembali. Lalu wanita itu memberikan kacamata hitam kepada Albert sehingga membuat Albert bisa melihat wanita itu dengan jelas, yang kemudian wanita itu memperkenalkan diri dengan nama Ada Wong. Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul Resident Evil Welcome to Raccoon City yang rilis di tahun 2021 nih sob. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya.